Halo semua, selamat datang kembali di channel Celoteh Donghua. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita novel, Battle Through the Heavens Part 57. Dan jangan lupa di-subscribe ya. Ayo lanjut kita bahas. Mata Xiaoyan membalik-balik saat melihat senyum Hai Bodong. Sesaat kemudian, dia menyipitkan matanya dan mengangguk sedikit. Dia berbicara dengan suara yang dalam, kalau begitu, saya perlu merepotkan Hai Tua untuk membantu saya menghubungi Ketua Fama dan kepala beberapa klan besar lainnya, begitu saya benar-benar pulih dari luka saya. Ini juga saatnya langit kekaisaran magia berubah. Hai Bodong menyeringai dan mengangguk setelah mendengar ini. Dia akhirnya percaya bahwa jejak Xiaoyan tidak boleh berhenti di kekaisaran magia. Benua Doki yang sangat besar akan menjadi tempat baginya untuk bermain. Xiaoyan tidak keluar selama periode, setelah dia dan Hai Bodong menyelesaikan diskusi mereka. Sebagai gantinya, dia diam-diam tetap di Xiao Mansion dan fokus untuk memulihkan diri dari luka-lukanya. Jika dia ingin membangun faksi yang bahkan lebih kuat dari Mystic Cloud Sekte di Kekaisaran Jiama ini, dia harus memiliki kekuatan yang cukup untuk menghalangi semua faksi dan ahli di dalam kekaisaran. Jika tidak, itu hanya akan menjadi lelucon pada akhirnya. Selama Xiaoyan dengan tenang pulih, gunung awan berkabut akhirnya benar-benar dikosongkan. Setelah banyak murid Mystic Cloud Sekte pergi, beberapa orang di dalam Kekaisaran Magia, yang mengira bahwa berita itu adalah rumor, akhirnya mulai percaya bahwa sekte besar, yang telah mendominasi Kekaisaran Magia selama beberapa ratus tahun, benar-benar tentang menghilang dari Kekaisaran ini. Setelah pemecatan murid-murid Mystic Cloud Sekte, situasi di dalam Kekaisaran juga menjadi agak aneh. Di masa lalu, penguasa Kekaisaran Magia tidak diragukan lagi adalah Sekte Awan Berkabut. Sekarang Mystic Cloud Sekte telah digulingkan, posisi itu secara alami menyebabkan banyak faksi memiliki mata merah, karena mereka mendambakannya. Tentu saja, mereka mungkin memiliki mata merah tetapi tidak ada satu orang pun yang cukup bodoh untuk melangkah maju, dan mengumumkan bahwa mereka akan menggantikan Mystic Cloud Sect. Ini karena semua orang tahu, bahwa satu-satunya orang di dalam Kekaisaran Magia yang memiliki kualifikasi dan kemampuan untuk melakukannya adalah Tuan Muda ketiga dari klan Xiao. Orang yang telah mengalahkan Yun San, Xiaoyan. Semua orang menunggu tindakan selanjutnya dari pemuda yang memilih diam itu. Jia Xingtian dan Putri Yao Ye duduk di aula yang tenang di dalam kota Kekaisaran Jiama. Mereka kadang-kadang akan sedikit mengernyit saat mereka berbicara dengan lembut. Yun telah memecat semua murid dari Mystic Cloud Sect. Sekte Mystic Cloud ini akan menjadi sejarah dalam Kekaisaran Magia di masa depan. Yao Ye mengusap keningnya. Dia telah mengamati setiap tindakan dari Mystic Cloud Sect selama beberapa hari ini. Hanya setelah melihat bahwa Yun benar-benar bertindak sesuai dengan perjanjian, dia menghela nafas lega. Keluarga Kekaisaran telah khawatir dan takut pada makhluk luar biasa ini, yang telah dekat dengan kota Kekaisaran selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Mereka secara alami tidak akan memberinya kesempatan untuk kembali sekarang, karena mereka memiliki kesempatan untuk menggulingkannya. Jia Xingtian sedikit mengangguk. Namun, tidak banyak senyum di wajahnya. Pandangannya melewati jendela dan menyapu ke arah tertentu di ibu kota sebelum bergumam, meskipun kita telah menyingkirkan harimau ganas yang dikenal sebagai Mystic Cloud Sect, singa perkasa lain yang lebih kuat dan lebih muda telah tiba. Aku ingin tahu apakah ini berkah atau kutukan bagi keluarga Kekaisaran Magia. Yao Ye terdiam. Dia segera menghela nafas lembut dan berkata, ini adalah sesuatu yang kita tidak punya pilihan. Tidak mungkin bagi kita untuk menggulingkan Mystic Cloud Sect hanya dengan kekuatan kita. Pada saat itu, saya khawatir Yun San sendiri akan dapat dengan mudah memusnahkan semua orang di dalam keluarga kekaisaran kami. Ekspresi wajah Jia Xingtian serius saat dia perlahan berkata, saya telah menerima berita. Saya khawatir Xiaoyan memiliki niat untuk mendirikan faksi di dalam kekaisaran. Pada saat itu, mungkin ada Mystic Cloud Sect lainnya. Katakan padaku, apa yang harus kita lakukan tentang ini? Ekspresi Yao Ye juga menjadi lebih serius saat dia mendengar ini. Dia merenung lama sebelum menggelengkan kepalanya, dan tertawa getir sekali lagi. Dia berkata, kekuatan Xiaoyan saat ini sudah tidak lebih lemah dari Mystic Cloud Sect. Bahkan tanpa menyebutkan keberadaannya, yang bisa melawan elit Douzong, masih ada elit asli Douzong di sisinya. Ratu Medusa itu membuat kami menderita kerugian besar saat itu. Jika kita mengungkapkan sedikit permusuhan kepadanya, kemungkinan kita akan berakhir dengan bencana. Jangan bilang kalau kita harus membuka mata kita dan melihat Xiaoyan mendirikan faksi. Jia Xingtian mengerutkan kening dan berkata, karakter Xiaoyan tidak sekejam Yun San. Dia juga seseorang yang menghargai hubungan. Seseorang hanya akan berakhir menderita,
jika dia melakukan pendekatan keras terhadap orang seperti itu. Oleh karena itu, kemungkinan kami hanya bisa datang dengan cara yang lembut. Yao Ye berpikir sejenak sebelum berbicara perlahan. Lemah lembut, Xiao Yan adalah orang yang akan membalas lebih banyak rasa hormat jika seseorang menghormatinya. Jika Anda diam-diam memiliki niat buruk padanya dan dia menemukannya, dia akan segera berbalik melawan Anda. Dia juga akan tanpa ampun dalam serangannya. Yao Ye menyuarakan pikirannya, karena kekuatan kita saat ini tidak dapat menjadi penghalang baginya, mengapa kita tidak membantu memindahkan semuanya? Jika keluarga kekaisaran kami mengikuti, kami mungkin mendapatkan beberapa keuntungan. Maksudmu kita tidak hanya tidak menghentikannya untuk membentuk faksi tapi juga harus membantunya. Jia Xingtian tercengang saat dia bertanya dengan sikap tidak percaya. Tidak ada metode lain selain ini. Yao Ye mengangguk tanpa daya. Ada banyak ahli di sekitar Xiao Yan. Jika mereka membuatnya marah, dia bisa mengirim Medusa ke sini. Berapa banyak ahli di kota kekaisaran ini yang bisa bersaing dengannya? Karena mereka tidak bisa menggunakan kekerasan, metode lain apa yang bisa mereka gunakan selain pendekatan lembut? Jia Xingtian mengerutkan alisnya dengan erat. Tangannya dengan lembut mengetuk permukaan meja, sebelum menghela nafas sesaat kemudian. Dia berkata, baiklah, kami akan melakukan apa yang Anda katakan dan mencobanya dulu. Mudah-mudahan, orang ini tidak akan seperti Yun San yang ingin menggantikan keluarga kekaisaran kita. Jika tidak, aku tidak akan melepaskannya dengan mudah bahkan jika aku harus bertarung sampai kami berdua terluka parah. Yao Ye tersenyum tipis saat melihat Jia Xingtian mengangguk. Dia merenung sejenak sebelum tiba-tiba berbicara, sebenarnya, kekaisaran Jia Ma kita juga mengalami banyak kekurangan dengan menghilangnya Mystic Cloud Sect. Kehilangan mereka, kekaisaran Ma Jia kita bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pertemuan besar pecahan di barat laut masa depan. Dengan cara ini, kemungkinan besar kita akan diejek oleh negara tetangga kita. Itu benar. Saya mendengar bahwa ada cukup banyak aktivitas di Kekaisaran Chu Yun baru-baru ini. Awalnya, negara memiliki banyak faksi besar dan kecil. Namun, mereka berulang kali dihancurkan selama beberapa tahun ini. Saat ini, negara memiliki faksi yang sangat besar. Iya, saya juga pernah mendengarnya. Faksi itu tampaknya disebut Sekte Racun. Tidak hanya misterius dan tidak dapat diprediksi, tetapi menurut informasi kami, pemimpin sekte misterius dari Sekte Racun mungkin memiliki kekuatan yang menakutkan, yang dapat bersaing dengan elit Dozong. Mereka mungkin akan melompat dan menjadi faksi kuat, yang bisa bersaing dengan Sky Serpent Mansion dan Thunderbolt Sect di Great Meeting of fraksi berikutnya. Pada saat itu, Kekaisaran Chu Yun mungkin akan menjadi lebih sombong. Ekspresi wajah Jia Xingtian sedikit tenggelam saat menyebutkan hal ini. Kekaisaran Chu Yun dan Kekaisaran Jia Ma seperti air dan api. Hampir setiap tahun, konflik meletus di perbatasan mereka. Kedua belah pihak tidak bisa saling berhadapan. Oleh karena itu, jika Kekaisaran Jia Ma kita tidak dapat menghasilkan faksi yang kuat dan ahli yang tidak memalukan, kemungkinan posisi kita di wilayah barat laut ini akan tenggelam lebih rendah. Yao Ye menghela napas saat berbicara. Jia Xingtian menganggukkan kepalanya. Tatapannya berkedip sesaat sebelum dia berbicara dengan suara yang dalam, sepertinya kita masih harus mengandalkan Xiao Yan. Baik, aku akan mempercayai anak kecil ini sekali lagi. Kakek buyut tidak akan kecewa. Yao Ye tersenyum. Dia biasanya pandai menilai orang. Xiao Yan adalah orang yang sangat menghargai hubungan. Dia pasti tidak bisa melakukan sesuatu seperti membalas kebaikan dengan kebencian. Kamu begitu percaya diri padanya. Wajah Jia Xingtian segera mengungkapkan ekspresi aneh. Dia menyapu wajah cantik Yao Ye, sebelum tiba-tiba berbicara sambil tersenyum, Yao Ye, jangan bilang kalau kamu naksir anak kecil itu. Kakek buyut, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Wajah Yao Ye segera memerah setelah mendengar kata-kata Jia Xingtian, saat dia berbicara dengan cara yang dimanjakan. Bakat orang itu adalah yang paling menakutkan yang pernah saya lihat selama bertahun-tahun. Penampilannya juga cukup bagus. Karakternya dingin dan tegas tetapi dia sangat menghargai hubungan. Dia adalah tangkapan yang cukup bagus. Jika Anda benar-benar menyukainya, kakek buyut dapat membantu Anda menyebutkannya. Saya juga akan merasa sangat nyaman jika kedua keluarga kami dapat dihubungkan melalui pernikahan. Jia Xingtian terus berbicara seolah-olah dia tidak melihat rona merah di wajah Yao Ye. Kamu bisa melupakannya. Bahkan ada orang seperti Medusa, yang kecantikannya bisa membawa bencana bagi negara atau kota selain orang itu. Bahkan jika kamu ingin menikahkan Yao Ye, dia bahkan mungkin tidak mau menerimaku. Yao Ye memutar matanya ke arah Jia Xingtian, dan tanpa daya menggelengkan kepalanya saat dia menjawab.
Meskipun dia sangat mengagumi Xiao Yan, menjadi putri dari keluarga kekaisaran dan ratu masa depan, yang akan mengendalikan kekaisaran magia, dirinya yang angkuh secara alami tidak akan mau berbagi suaminya dengan wanita lain, terlepas dari betapa luar biasanya dia. Jia Xingtian mengerutkan alisnya saat mendengar ini. Dia juga mengangguk tak berdaya. Tampaknya pria itu benar-benar memiliki terlalu banyak wanita di sampingnya. Terlebih lagi, yang paling penting adalah dia sepertinya tidak memiliki pemikiran lain terhadap Yao Ye. Ini menyebabkan dia merasa sangat tidak berdaya. Yang bisa dia lakukan hanyalah meninggalkan pikiran di dalam hatinya. Lupakan. Saya akan mewakili keluarga kekaisaran untuk mengungkapkan keprihatinan kami setelah orang itu pulih dari luka-lukanya dan membiarkan beberapa pemikiran keluarga kekaisaran kepadanya. Kekaisaran Jiama memang membutuhkan faksi dan ahli yang kuat yang bisa mengalahkannya. Dari kelihatannya sekarang, hanya orang ini yang paling cocok. Jia Xingtian melambaikan tangannya, berdiri, dan perlahan keluar sambil berbicara. Yao Ye mengangguk sedikit saat dia melihat punggung Jia Xingtian. Itu benar, kamu harus mencoba yang terbaik untuk mengirim lebih banyak mata-mata, untuk menyelidiki sekte racun dari Kekaisaran Cuyun. Tidak akan ada dampak negatif bagi kami dengan mendapatkan lebih banyak informasi. Jia Xingtian sepertinya mengingat sesuatu setelah dia mencapai pintu. Dia menghentikan langkahnya saat berbicara. Oleh karena itu, Anda harus lebih memperhatikan masalah ini. Saya terus merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan Poison Sect ini. Mampu menghancurkan semua faksi besar dan kecil dalam Kekaisaran Cuyun, bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Namun, di dalam Kekaisaran Cuyun, sepertinya tidak ada ahli seperti itu kan? Wajah Jia Xingtian dipenuhi dengan keraguan. Dia hanya bisa menghela nafas dan menggelengkan kepalanya sesaat kemudian. Dia berbicara, sepertinya Kekaisaran Cuyun cukup kacau selama beberapa tahun ini. Apa asal mula Poison Sect itu? Jia Xingtian hanya bisa melepaskan pikirannya yang sia-sia. Dia menghela nafas dan berjalan keluar dari aula. Yao Ye juga tertawa getir saat melihat kembali menghilangnya Jia Xingtian. Dia sudah lama mengirim sejumlah besar mata-mata. Namun, Poison Sect itu bertingkah sangat aneh. Sangat sulit untuk menanyakan tentang berita di dalam sekte tersebut. Apalagi interiornya juga dijaga ketat. Bahkan jika seorang mata-mata bisa menyelinap, masih sangat sulit untuk melakukan kontak dengan inti mereka dalam waktu singkat. Informasi terbaru yang dia terima dari Kekaisaran Cuyun hanya berisi 2 kata pendek. Wanita beracun. Wanita beracun. Yao Ye dengan lembut menggumamkan kata-kata di aula. Suaranya dipenuhi dengan keraguan dan ketidaktahuan. Xiao Yan tinggal di dalam sebuah ruangan, sementara dunia luar sedang gempar atas masalah tentang Mystic Cloud Sect. Dia berusaha keras untuk menyembuhkan luka-luka di tubuhnya sesegera mungkin tanpa mengalami gejala sisa. Cedera yang diterima Xiao Yan kali ini lebih serius dibandingkan dengan waktu lainnya. Oleh karena itu, bahkan dengan tubuh fisiknya yang kuat dan pengetahuannya dalam alkimia, mencoba untuk pulih sepenuhnya masih mengharuskannya untuk menghabiskan waktu yang cukup lama. Xiao Yan tidak tampak frustrasi karena ini. Tidak ada yang salah bisa terjadi selama masa penyembuhan. Jika tidak, situasinya akan menjadi lebih buruk jika dia menambahkan luka di atas luka di dalam tubuhnya. Untuk seseorang dengan kekuatan Xiao Yan, tidak menakutkan menerima beberapa luka. Yang menakutkan adalah ketika cedera meninggalkan gejala sisa, yang menjadi penghalang besar baginya ketika dia mencoba untuk naik ke level yang lebih tinggi. Namun, kekhawatiran semacam ini tidak dianggap sebagai masalah besar bagi Xiao Yan. Menjadi seorang alkemis, dia tahu bagaimana dia bisa menggunakan metode teraman untuk memungkinkan dirinya pulih secara bertahap. Yang dia butuhkan hanyalah beberapa waktu. Seorang pria muda berjubah hitam sedang duduk di atas ranjang batu di sebuah ruangan yang tenang di dalam klan Xiao. Kedua tangannya membentuk segel dan napasnya lambat dan panjang. Udara di sekitarnya akan bergetar setiap kali dia menghirup dan menghembuskan napas. Segera, energi yang terlihat dengan mata telanjang mengikuti napasnya dan dengan cepat memasuki tubuhnya. Penghirupan dan pengeluaran energi berlanjut selama hampir 1 jam. Baru saat itulah Xiao Yan perlahan membuka matanya. Cahaya api samar perlahan menyerbu melalui matanya yang hitam pekat sebelum segera menghilang. Pupil hitamnya berangsur-angsur menjadi setenang sumur tua yang beriak. Jari Xiao Yan mengusap cincin penyimpanan laut yang tenang, saat dia dengan lembut menghirup udara. Sebuah pil obat hijau tua yang bulat dan ramping muncul di tangannya. Aroma obat yang menyebabkan seseorang menjadi mabuk menyebar saat pil obat muncul. Semangat seseorang akan menguat sedikit jika seseorang menghirupnya ke dalam tubuh mereka. Pil obat ini bernama pil pemulihan Yuan. Itu adalah sejenis obat penyembuhan. Namun,
Tingkatannya cukup tinggi, dengan itu menjadi pil tingkat 5. Pil obat ini secara khusus digunakan untuk mengobati beberapa luka serius. Selain itu, karena efek obat yang lembut, itu tidak akan membuat kerusakan sekecil apapun di dalam tubuh seseorang. Itu benar-benar bisa disebut pil obat pamungkas untuk mengobati luka serius. Namun, karena pil obat yang cukup tinggi, cukup merepotkan untuk memperbaikinya. Seorang ahli biasa akan kesulitan menerima perawatan seperti itu, bahkan jika dia terluka parah. Beruntung Xiao Yan adalah seorang alkemis tingkat 6 pada saat itu. Seseorang yang bisa memperbaiki pil obat tingkat 6. Jika tidak, seseorang harus menghabiskan sedikit usaha untuk mengemis jenis pil obat ini. Xiao Yan dengan sembarangan menjentikkan pil obat ke mulutnya. Itu meleleh ketika memasuki mulutnya dan berubah menjadi energi hangat, yang perlahan merembes ke dalam tubuh seseorang. Akhirnya, itu bergerak di sepanjang 4 anggota tubuhnya dan ratusan tulang saat menyebar dengan cepat, menyebabkan seluruh tubuh Xiao Yan dipenuhi dengan perasaan hangat. Rasa sakit berdenyut yang telah ditularkan dari jalur qi-nya, yang awalnya terluka, telah melemah. Xiao Yan membalik tangannya sekali lagi setelah menelan pil pemulihan Yuan. Botol giok yang berisi cairan obat berwarna merah cerah muncul di tangannya. Xiao Yan membuka lengan baju di tangan kanannya dan mengungkapkannya. Awalnya, tangan ini telah retak terbuka. Namun, selama periode waktu di mana Xiao Yan dengan hati-hati pulih, tulang yang robek perlahan sembuh. Namun, hanya mengandalkan Doqi untuk menjaganya tetap hangat, tidak mungkin untuk sepenuhnya menyembuhkannya ke kondisi sebelumnya. Seseorang juga akan membutuhkan obat langka lainnya yang dapat mengisi kembali tulang untuk melakukannya. Botol giok sedikit miring dan cairan obat berwarna merah cerah mengalir keluar. Akhirnya, itu mengalir ke tangan kanan Xiao Yan. Saat cairan obat menyentuh tangannya, suara cici yang tidak biasa terdengar. Sudut mulut Xiao Yan juga bergerak-gerak, dan panas menyebabkan seluruh tangannya tampak seolah-olah telah ditempatkan di dalam tungku. Meskipun gelombang rasa sakit yang membakar ditularkan dari tangan Xiao Yan tidak panik. Dia tahu bahwa ini adalah kondisi normal. Dengan jentikan jarinya, sepotong batu giok muncul di tangannya, sebelum dia dengan hati-hati menyebarkan cairan obat berwarna merah cerah. Akhirnya, seluruh pergelangan tangan kanannya ditutupi dengan cairan obat berwarna merah cerah. Dalam beberapa napas pendek setelah cairan obat dipisahkan, cairan itu bergerak sepanjang pori-porinya dan memasuki tubuhnya. Tulang di tangan Xiao Yan juga mengirimkan gelombang perasaan mati rasa saat ini. 9 krim mending tulang Ganoderma, ini memang memiliki efek yang cukup bagus. Joy melintas di wajah Xiao Yan saat dia merasakan perasaan mati rasa yang ditransmisikan dari tulangnya. Dia bisa dengan jelas merasakan tulang di tangannya sembuh dengan cepat. Perasaan lemah yang dia rasakan ketika dia mengepalkan tinjunya di masa lalu juga diam-diam mundur. Menggantinya adalah perasaan kuat. Xiao Yan hanya menghentikan tindakan tangannya setelah menunggu efek cairan obat benar-benar dilepaskan. Dia menyimpan botol giok ke dalam cincin penyimpanannya, melihat tangan kanannya yang merah dan tersenyum. Menurut kecepatan ini, kemungkinan patah tulang di lengannya akan pulih sepenuhnya setelah menerapkannya beberapa kali lagi. Saya telah memulihkan sekitar 50% hingga 60% Doqi di tubuh saya. Namun, jumlah Doqi ini sebanding dengan 70% hingga 80% dari Doqi saya di masa lalu. Sepertinya saya benar-benar mendapatkan manfaat luar biasa dari pertempuran besar ini. Hanya saja saya tidak yakin apakah saya akan melakukan kontak dengan penghalang kelas Do Huang, setelah semua Doqi saya pulih. Xiao Yan dengan lembut bergumam saat dia merasakan Doqi yang kuat yang mengalir di dalam jalur qi di tubuhnya. Xiao Yan merenung sejenak sambil berbicara pada dirinya sendiri. Dia tiba-tiba mengepalkan tangannya dan sekelompok api hijau giok muncul di tangannya. Tangan Xiao Yan yang lain menjentikkan saat tatapannya menatap tajam ke arah Glazed Lotus Core Flame. Segel api putih padat di dahinya mengeluarkan aliran panas. Segera, nyala api putih mengeluarkan suara qi, dan bangkit dari dalam Xiao Yan. Xiao Yan terkejut saat melihat kumpulan api putih yang pekat ini. Tangannya dengan lembut mengusap segel api putih di dahinya, dan merasakan suhu di dalamnya sebelum menghela nafas lega. Yao Lao telah menyebutkan bahwa selama segel api masih ada, itu artinya dia masih hidup. Dari kelihatannya, situasi yang paling ditakuti Xiao Yan tidak muncul. Guru, yakinlah bahwa saya akan meningkatkan kekuatan saya secepat mungkin, dan menyelamatkan ayah dan Anda. Xiao Yan mengepalkan tinjunya dengan erat. Kilatan tajam melintas di matanya saat dia berbicara di dalam hatinya. Api surgawi di kedua tangannya dengan cepat menghilang saat pikirannya bergerak. Tatapannya sekali lagi tertuju pada cincin hitam pekat itu. Cincin itu terhubung dengan roh Yao Lao dan di mana dia beristirahat di masa lalu.
Oleh karena itu, Xiao Yan tidak dapat memasukinya. Namun, sekarang dia memiliki tubuh esensi dari Bone Chilling Flame, Xiao Yan juga bisa mengendalikan cincin hitam kuno ini sesuai keinginannya. Lapisan api putih pekat samar muncul di jarinya. Dia dengan lembut mengusap cincin hitam gelap, dan kekuatan spiritualnya masuk ke dalam ruang di dalam cincin tanpa halangan apapun. Ruang di dalam cincin hitam gelap ini adalah sesuatu yang bahkan cincin penyimpanan laut seram kelas tinggi di tangan Xiao Yan kesulitan membandingkannya. Tentu saja, yang paling berharga bukanlah cincin ini, tetapi banyak hal yang disimpan di dalam cincin itu. Kekuatan spiritual Xiao Yan dengan cepat menyapu bagian dalam cincin penyimpanan. Ekspresinya agak kusam. Di dalam cincin penyimpanan itu semua yang dikumpulkan Yao Lao selama hidupnya. Formula obat, metode Qi, teknik Do, dan beberapa hal aneh lainnya bertumpuk di dalamnya. Berbagai macam hal ditumpuk bersama, menyebabkan matanya bersinar. Xiao Yan secara acak membalik beberapa metode Qi dan teknik Do. Dia sekali lagi tidak bisa berkata-kata untuk menemukan, bahwa sangat sulit untuk menemukan item kelas rendah di dalamnya. Kelas terendah dari metode Qi dan teknik Do semuanya berada di tingkat rendah kelas Xuan. Xiao Yan bahkan benar-benar melihat beberapa metode Qi kelas D dan teknik Do setelah pengamatan terperinci. Namun, jelas bahwa hanya ada sedikit item dari kelas ini. Setelah dihitung, jumlah gabungan dari mereka tidak melebihi 20. Meskipun demikian, hal-hal yang disembunyikan di sini sudah menyebabkan Xiao Yan tercengang. Ini benar-benar gudang harta karun, yang cukup untuk menyebabkan banyak orang berkumpul merpati. Untungnya, hanya dia sendiri yang menyadari hal ini. Jika tidak, siapapun yang memiliki begitu banyak metode Qi dan teknik Do kelas tinggi, pasti akan mengundang kecemburuan banyak orang. Xiao Yan menarik kekuatan spiritualnya setelah dengan kasar membalik-balik ruang. Sebuah gulungan yang benar-benar seperti giok diambil saat dia mundur. Tangannya memainkan gulungan hijau giok di tangannya. Setelah mengamatinya dengan kekuatan spiritual sebelumnya, dia sudah menyadari bahwa ini adalah metode untuk menyelesaikan pil pemakan kehidupan, yang ada di dalam tubuh Xiao Li yang ditinggalkan Yao Lao. Jika seseorang menghitung waktunya, waktu hampir habis untuk Xiao Li sejak dia menelan life devouring pill sampai sekarang. Karena itu, Xiao Yan harus memaksimalkan waktunya untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau tidak, kemungkinan Xiao Li akan langsung mati. Saat itu, lupakan rasa sakit Xiao Yan sendiri, dia bahkan tidak tahu bagaimana mempertanggungjawabkan kakaknya. Sampai sekarang, mereka berdua belum mengungkit masalah ini pada Xiao Ding. Ini karena mereka tahu bahwa mengingat temperamen Xiao Ding, kemungkinan besar dia akan dengan kejam menegur mereka berdua jika dia mengetahui hal-hal ini. Xiao Yan perlahan membuka gulungan itu. Kata-kata yang berani dan kuat, yang menyebabkan Xiao Yan merasa agak akrab, muncul di matanya, menyebabkan dia menghela nafas pelan. Anak kecil, life devouring pill memiliki efek obat yang terlalu berlebihan. Bahkan saya kesulitan sepenuhnya menghilangkannya. Namun, tidak perlu merasa kecewa. Bukannya tidak ada solusi. Life devouring pill menggunakan kekuatan hidup seseorang untuk mendapatkan kekuatan. Karena kita tidak dapat membatalkannya, kita harus meningkatkan kekuatan hidup orang yang mengonsumsi pil obat. Dengan cara ini, orang yang mengonsumsi pil obat dapat memperpanjang hidupnya, untuk jangka waktu tertentu. Tentu saja, ini hanyalah tindakan sementara. Jika Anda ingin menghilangkannya sepenuhnya, dia harus melakukan terobosan ke kelas Do Huang selama sisa hidupnya. Menerobos ke kelas Do Huang benar-benar akan memungkinkan seseorang untuk menyelesaikan life devouring pill. Tatapan Xiao Yan melihat kata-kata di gulungan itu sekali lagi sepenuhnya. Sesaat kemudian, kegembiraan melonjak di wajah Xiao Yan. Metode guru tidak terlalu rumit. Karena life devouring pill didukung oleh Life Force, sangat mungkin untuk menggunakan pil obat yang dapat meningkatkan kekuatan hidup seseorang untuk memperpanjang umur saudara kedua. Apakah Xiao Li akan dapat melakukan terobosan ke kelas Do Huang, hanya bisa dilihat di masa depan. Meskipun metode ini sederhana, itu termasuk masalah besar. Itu adalah pil obat yang dapat meningkatkan kekuatan hidup seseorang sangat langka. Sulit untuk menemukannya. Namun, ini bukanlah hal yang terlalu sulit bagi Yao Zuze, yang terkenal di seluruh benua. Tatapan Xiao Yan bergeser perlahan. Akhirnya, itu berhenti di bagian terakhir dan jantungnya menghela nafas lega. Pil panjang umur hijau tua, pil obat tingkat 6 yang mampu meningkatkan umur seseorang hampir 10 tahun. Satu orang hanya dapat mengonsumsi satu pil seumur hidupnya. Bahan penyulingan, Deep Green Fruit, King Longevity Stark, 10,000 Years Vin. Itu tadi alur cerita novel Battle Through the Heavens, part 57. Sampai jumpa lagi di video Mimin selanjutnya. Dan jangan lupa di subscribe ya.
Salam dari Mimin Celoteh Donghua.